Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini masih di tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku. Kita sampai di pembelajaran 6. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Selesai? Silakan lanjutkan dengan melakukan pembiasaan seperti biasa, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, membaca Pancasila ditemani oleh kedua orang tua atau siapapun yang sedang menemani kalian belajar sekarang.
Baik, mari kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Ayo membaca. Di sini kalian disajikan sebuah teks yang berjudul Komandan Damkar atau pemadam kebakaran ya, meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Ya, tugas kalian nanti adalah membaca teks ini ditemani oleh kedua orang tua ataupun siapapun yang sedang menemani kalian belajar. Nanti bisa kirim voice note di grup ya, dibaca dengan intonasi yang benar supaya mudah untuk difahami dan didengarkan. Nah, sebelumnya kalian bisa mendengarkan dulu atau menyimak apa yang saya bacakan. Setelah itu nanti giliran kalian. Siap? Baik. Komandan Damkar meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Petugas pemadam kebakaran atau damkar bertaruh nyawa saat memadamkan api. Tak sedikit dari mereka yang meninggal saat berusaha memadamkan api. Seorang petugas pemadam kebakaran bernama Pak Syaiful mengenang komandannya yang meninggal saat memadamkan kebakaran di Blok M sekitar tahun 2005. Komandannya yang bernama Pak Subandi tersebut saat itu terjebak kobaran api dan tidak dapat keluar. Selang air yang dibawa Pak Subandi terputus. Pak Subandi sempat melemparkan topi keluar sebagai kode bahwa dia sedang dalam bahaya. Namun tiba-tiba api meledak dan mengenai tubuhnya, ungkap Pak Saiful. Pak Saiful menceritakan bahwa Pak Subandi merupakan seorang pemimpin yang sangat peduli dengan anak buahnya. Meninggalnya Pak Subandi di lokasi kebakaran itu pun karena dia berusaha menyelamatkan tim pemadam yang sedang terjebak di dalam gedung yang sedang terbakar. Baik, kita lanjutkan. Petugas pemadam kebakaran yang telah rela berkorban tersebut saat itu menjabat sebagai Kepala Sektor Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan. Pengorbanan Pak Subandi menjadi pelajaran dan motivasi untuk membangun semangat anak buahnya dalam menjalankan tugas. Pak Suhada, seorang petugas pemadam kebakaran yang telah 30 tahun bertugas, juga menceritakan pengalamannya. Banyak kejadian kritis yang sudah dia lewati selama menjalankan tugas. Kalau sudah di depan api, saya sering berpikir, jangan-jangan hari ini saya mati. Tetapi alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan hidup. Yang penting kita tulus menjalani tugas. Jangan banyak mengeluh, kata Pak Suhada. Pak Suhada menceritakan kalau kaki kirinya pernah melepuh kena air panas saat memadamkan kebakaran di sebuah pemukiman. Pak Suhada juga pernah kena setrum dan kena reruntuhan atap rumah. Kondisi saat kebakaran sangat riuh. Sering pemadam tidak sempat memeriksa kabel-kabel listrik yang berserakan, maka resiko kesetrum pun harus dihadapi. Tag ini diambil dari sumber http://www.merdeka.com. Diunduh tahun 2017, tepatnya 10 Oktober 2017. Nah, baik, setelah menyimak bagaimana cara membaca minimal seperti itu ya, sekarang coba kalian kirimkan voice note, dibaca, ditemani didampingi oleh pendamping kalian belajar di rumah sekarang, bisa orang tua atau kakak atau siapapun yang sedang menemani kalian belajar sekarang. Saya tunggu voice note-nya di grup ya. Ya baik, dari kisah suka duka pemadam kebakaran pada teks tersebut, kita bisa mendapatkan nilai-nilai keteladanan seperti misalnya yang pertama,
seorang pemimpin bersikap peduli kepada anak buahnya. Kemudian, menolong orang lain tanpa membeda-bedakan. Berikutnya yang ketiga, disiplin dalam menjalankan kewajiban. Yang keempat, rela berkorban. Yang kelima, pantang menyerah. Kemudian, tulus dalam menjalankan tugas dan tidak mudah mengeluh. Nah, selain dari kisah petugas pemadam kebakaran tadi yang mencontohkan sikap kepemimpinannya, bagaimana jiwa pemimpinnya, sebenarnya masih banyak kisah-kisah di negeri kita, di Indonesia ini, banyak orang yang mencontohkan sikap kepemimpinan. Contohnya adalah orang tua kita sendiri ya. Kemudian banyak juga dituangkan dalam lagu-lagu daerah. Contohnya seperti lagu Butet yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Butet ini adalah nama seorang anak perempuan dari Tapanuli, Sumatera Utara. Jadi lagu Butet ini adalah sebuah lagu yang dinyanyikan dengan nada sedih ya, jadi tidak riang gembira. Jadi kalau nyanyi Butet gitu tidak dinyanyikan dengan senang, tetapi ini mengandung nilai yang sedih ya. Kenapa? Karena arti dari lagu ini sendiri adalah pesan dari seorang ibu yang kepada anak perempuannya yang bernama Butet, di mana dia harus selalu mendoakan ayahnya, mengharapkan kembalinya ayahnya dari medan perang yang sedang bergerilya pada masa penjajahan. Jadi lagu ini dinyanyikan dengan nada sedih ya. Nah, makanya di sini tanda tempo yang digunakan dalam lagu ini adalah tempo andante cantabile. Artinya sedang namun agak lambat. Jadi lagu-lagu sedih itu biasanya dinyanyikan dengan sedang agak lambat, bukan yang cepat. Kalau yang cepat itu biasanya riang gembira ya. Kemudian nada dasar yang digunakan dalam lagu ini adalah do. Baik, langsung saja. Ini adalah contoh bagaimana cara menyanyikan lagu Butet.
Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini kalau kemarin kita belajar tentang tangga nada diatonis mayor, ini kita lanjutkan ke tangga nada diatonis minor. Ini memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Kalau tangga nada diatonis mayor kemarin 1, 1,5, 1, 1, 1,5 ya. Ini yang tangga nada diatonis minor, intervalnya atau jarak nadanya 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Nah, kemudian tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam. Salah satu tangga nada diatonis minor harmonis, salah satunya maksudnya ya. Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Nah, contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis itu bisa kalian lihat pada slide ini atau di buku kalian, nah, halaman 24. Nah, seperti ini ya, A, B, C, D, E, F, GIS, kemudian A yang naik. Jadi seperti itu. Jadi intervalnya atau jarak nadanya 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Nah, gambar tangga nada diatonis minornya seperti yang tersebut pada slide atau pada buku kalian. Kalian lebih jelas lihat pada buku ya, karena di sini gambarnya agak terputus-putus. Nah, ciri-ciri dari nada diatonis minor ini bersifat sedih seperti lagu Butet tadi ya. Bersifat sedih, kemudian kurang bersemangat. Nah, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la ya. Nah, sekian saja pembelajaran kita kali ini. Tugasnya jangan lupa mengirimkan voice note dan membuat ringkasan materi dari pembelajaran kita hari ini ya. Untuk voice note-nya langsung di grup diskusi, sedangkan ringkasan materinya bisa dikirim di aplikasi Schoology karena nanti tidak muat gambarnya kalau banyak ya. Nah, sekian saja. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau misalnya mau ada yang ditanyakan, silakan tanya di grup diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.